Jawabannya. Bid. Padahal bid'ah itu Pak, selama itu bukan ibadah mahdhah, boleh. Mosok jenengan kula tarik ke sejarah, bolehkah beramalia secara bid'ah? Rasulullah niku orang yang paling demokratis. Selama ini jenengan kalau habis sholat, nggih, sami'allahu liman hamidah. Doanya napa? Rabbana lakal hamdu terus mil'us. Nggih, karena jenengan kali kula niki produknya sama. Tapi Rasulullah pernah mendengar sahabat, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ternyata doa sahabat yang di belakang Rasulullah itu justru diamini, diangkat oleh malaikat, dilaporkan keharibaannya. Sapa sing maca doa mau? Kula Rasul. Justru doamu yang dilirik oleh malaikat, bukan doaku. Jadi ide sahabat itu sholat ibadah mahdhah itu boleh dibid'ahi, apalagi dalam konteks ibadah ghairu mahdhah, yaitu hubungan sesama manusia. Memang dosa kepada Allah itu gampang. Gampang itu bukan kula nyepelekan lho nggih. Selama di dalam Al-Qur'an yang sering dibaca ketika qori, tadi qorinya membaca surat apa? Ali Imran. Kan niku nggih, wasari ini lho. Niku di apa itu namanya? Doa diampuni oleh Allah dosanya seorang hamba itu selama tidak diulangi lagi. Mesti diampuni. Tapi dosa kepada manusia selama tidak meminta ikhlasnya tidak akan diampuni. Makanya nanti harus berjabat tangan. Mpun angsal kula wau mlebet wau semu ragu-ragu. Iki boleh salaman napa mboten yo. Soalnya nanti kalau bisa tetap berjabat tangan. Kalau khawatir ada pandemi, kita langsung hand sanitizer. Ngoten nggih, hand sanitizer. Ngoten. Nggih, sudah berapa keuntungan ini hand sanitizer. Langsung hand sanitizer. Karena apa? Kalau kita cuma hanya mengandalkan copy paste, ampun angsal berapa kali copy paste? WA. Sampai saking semangat ngopi paste kan apik bacaannya. Nih sore durung dihapus. Sing guyu iki pengalaman, Pak Hamdan pengalaman mboten. Jadi ada puisi dulu. Terus kami keluarga, nih sore durung dihapus, konangan niki ngono. Berarti oleh ngopi. Sampai kula Idul Fitri wingi niku hari kedua baru tak bales menyiapkan kopi 2 gelas. Kan saking akeh bales ya Allah dimulai mana ini bales kok mirip-mirip padha kabeh yo. Dikira iso menyelesaikan masalah, Pak. Nggak bisa. Kalau bisa ya agak sedikit ekstrim. Ini sangat bid'ah karena zaman Rasulullah nggak ada, mohon maaf kok lewat HP. Karena apa? Dikontekkan dengan hadisnya mamin muslimaini. Endi-endi ana wong Islam loro. Yaltaqiyani, ketemu wong Islam loro itu yatasofahani, terus berjabat tangan, illa ghafarallahu illa ghafaralahuma qabla ayyatafarraqo, akan diampuni oleh Allah selama suwene berjabat tangan. Jadi nanti berjabat tangan yang lama nggih? Nggih, berjabat tangan yang lama. Suwene berjabat tangan itulah dosa baru gugur. Jadi mboten HP. Lah ini kalau meminta maaf hanya mengandalkan lewat napa? HP, WA. Terus nasibe roti hongguan isi rengginang itu gimana? Mpun pengalaman. Black hongguan dibuka isi renggin. Ini nggak ada yang ngicipi, bukan rengginangnya atau bukan menipu. Lah ya hongguan kok isine rengginang. Nggak ada yang makan itu bukan karena nggak senang, tapi gara-gara semuanya pakai WA. Nggak bisa, Pak. Makanya tadi yang disampaikan oleh Bapak pembina yayasan, Pak Pri juga bilang bahwa kita harus tetap minta ikhlasnya, berjabat tangan. Wis terlanjur napa niki? Ketemu. Karena semakin banyak volume bertemu, benih-benih kesalahan itu pasti. Yang namanya redaksi pasti, saya tidak menyuruh harus, tapi pasti semakin banyak volume bertemu, pasti akan semakin banyak gesekan-gesekan atau percikan-percikan. Itu wajar.
Makanya harus dihapus setiap minimal setahun sekali. Memang sing apik niku nggih sing apik. Kita itu harus tahu dengan budaya Indonesia. Sing apik pulang dari kantor saliman. Tapi kan nggak semua sempat begitu. Saliman, mohon maaf. Sing apik nggih, tapi minimal setahun sekali berjabat tangan. Jadi jenengan kena virus-virus kiriman WA mboten? Bahwa sawalan ini sudah mulai menyebar. Ustadz yang di channel-channel YouTube nih loh. Ini budaya ini adalah tidak ada dalam tradisi Rasulullah. Ya iyalah, di Rasulullah zaman Rasulullah dulu habis sholat langsung minta maaf. Kita kan enggak habis sholat pripun, mulai nih bareng-bareng apa dewe-dewe? Nggih, alasan anake nangis, nggih alasan sira kudu nang terus pengen pipis, akhirnya mulai dewi-dewi. Nggak sabar Pak, kita dalam budaya Indonesia nggak bisa dengan di Arab Saudi sana. Di Arab Saudi sana setiap bertemu alhamdulillah masyaallah subhanallah alhamdulillah masyaallah. Bahasa Araban, hal ataka hadisul ghasiyah, wujuhu yaumaidin khasiyah. Amilatun nasibah, tasla narun hamiyah. Jenengan kalau nggak bisa bahasa Arab terus baru paham ya. Kalau surat apal surat napa niku Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yaumaidin khasiyah. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min duriyah. Kan dikira orang wah hebat bahasa Arab, padahal hafal surat Al-Ghasyiyah, soalnya keseringan jadi imam Jumat. Jadi harus kita menyadari bahwa yang namanya dengan sawalan atau halalun bihalalin, ini dari tradisi mana halal bihal ini? Insinyur Soekarno atas ide dari Mbah Abdul Wahab Hasbuwo. Nggih. Jadi halal bihalal niki nek dari redaksi bahasa Arab harus haramun bihalalin. Perkara haram yang dilarang oleh agama, saling membenci, saling membelakangi, harus minta dihalalkan hari ini. Itu dari struktur bahasa apa, Pak? Perbendaharaan bahasa Indonesia. Tapi dalam struktur bahasa Arab sudah benar juga, karena itu diambil dari halla yahillu hallan, mengurai benang kusut. Jenengan diparingi benang ruwet, tolong dijujur. Lebih senang mana kali dikasih uang mendingan tuku wae. Ayo coba. Benange mik regane 1000 di ujungnya ini mana yo. Nek jenengan sabar berarti jenengan orang yang hebat. Itulah halla yahillu hallan, mengurai benang kusut. Jadi yang benar apa Pak? Yang ketiga sin besar, wawunya didobel. Napa? Monggo. Syawal. Monggo. Kok mboten semangat? Sin besar SYAWWAL. Syawal. Mulai nanti sore jenengan kalau menulis bahasa Arab harus hati-hati, harus W-nya double. SYAWWAL. Syawal artinya meningkat. Orang itu dikatakan Ramadannya sukses, puasanya berhasil, dilihat di bulan Syawal. Kalau meningkat ibadahnya sama orang tambah baik, berarti ibadah Ramadannya tambah sae. Mboten mawon. Tapi kemarin gimana Ramadannya kemarin kok leres dengan Pak Pri tadi, kita di masjid dibatasi gitu. Memang enggak, kadang-kadang kula nggih ternyuh juga. Lah wong kita ke supermarket malah bersih masjid, wong kula niku menjuru masjid niku kula napa niku namine? Setiap masjid niku kula cek. Nah, kula kan jadwal kultum bakal puasa, pakai hand sanitizer, pakai di tes waras napa mboten ngoten niku nggih. Waras, sehat napa mboten ngoten nggih? Nggih ngoten. Kan lebih malah jaga jarak nggih. Dulu disuruh rapat-rapat, sekarang jaga-jaga jarak. Sekarang sudah rapat sendiri nggih. Niku malah justru lebih baik yang di masjid itu. Jadi, tapi nggak tahu Ramadan kemarin ada peningkatan apa enggak, karena sudah 2 tahun ada yang gini. Tak kasih nomor teleponnya takmir. Perumahan besar. Saya juga ternyuh, masjidnya besar.
Kalau saya kultum sholat Jumatan sebelum pandemi, ruangannya itu segini lebih besar sedikit, kebak. Lah kok iso di perumahan itu wong hebat-hebat semua memang. Profesor, doktor. Tapi ketakutan sendiri gara-gara pandemi ini. Masjidnya telung baris, Pak. Sampai Ramadan itu sudah 2 tahun, 3 tahun ini nggak ngadain kultum. Loh, sing nangisnya takmirnya, nggenjotnya niki lho Pak Muin, beratnya. Mau menyemangati masuk ke masjid lagi nih gimana caranya? Bingung kula jawab. Ayo. Jadi Sawal niki meningkat ibadahnya, ini pandemi sudah berhenti napa dereng? Sama saya analisa kula semua kampus baik negeri maupun swasta, semuanya saya punya teman yang di negeri juga mengalami kekurangan. Jangan-jangan nanti dikira koyok-koyok kuliah ini kuliah UT Universitas Terbuka. Ini pandemi kok kena semua nih. Imbasnya itu bukan hanya Pak Ustadz, semuanya kena, semua imbasnya sampai mahasiswa. Kos-kosan juga sepi karena nggak ada orang kuliah.